Setelah transmisi suara Qin Yichen ke Zhong Liuxiang, keduanya mencapai kesepakatan tentang masalah tersebut. Zhong Liuxiang masih sedikit tidak mau mengirim transmisi suara ke Qin Yichen lagi. Kamu ingat apa yang kita sepakati? Jika kamu melanggarnya lain kali, aku tidak akan memohon belas kasihan atas namamu. Mendengar ini, Qin Yichen merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Orang ini tidak bisa tinggal. Tapi Anda tidak bisa membunuhnya begitu saja. Sekarang saya secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Si dan mereka memiliki kerjasama lain. Saya merasa seperti menemukan bom waktu di sisi saya, tetapi saya tidak dapat menghapusnya sendiri. Qin Yichen diam-diam berterima kasih atas pemberhentiannya yang bijaksana sebelumnya. Untungnya, jika dia melakukannya pada saat itu, dia tidak akan mengendalikan niat membunuhnya. Ketika identitasnya terungkap tetapi dia tidak mengetahuinya, hal yang paling menakutkan adalah selama dia mengambil momen kritis, dia dapat sepenuhnya mengacaukan rencananya, dan dia bahkan dapat menyembunyikan dirinya sekali. Ini sangat mematikan. Memutar matanya, Qin Yichen dengan santai kembali. Oke, tapi setelah aku selesai mengurus urusan Tuan Kecil. Bagaimanapun, saya memiliki pendukung besar dari Tuan Kecil. Keluarga-keluarga di bawah kendali Sekte Pembunuh Dewa ini tidak mungkin benar dengan Tuan Kecil dari Sekte Pembunuh Dewa. Dalam arti tertentu, menyenangkan Tuan Kecil berarti membantu keluarga Lan Yu menumbuhkan kekuatannya. Saya sudah menjelaskan hal ini ke atas. Saya harap Anda bisa melakukannya dengan baik. Setelah memberikan saran, Zhong Liuxiang tidak terlalu peduli dan langsung pergi. Qin Yichen berdiri di puncak gunung dan mengambil Tianxin Suelian. Dia tidak terlalu memikirkannya. Menyapa semua orang di keluarga Zhongtian, lalu pergi. Orang-orang ini agak bersyukur. Salah satu dari mereka melihat bahwa Qin Yichen akan pergi, dan dengan cepat melangkah maju. Tuanku, bagaimana kita akan menjelaskan kepada orang-orang di atas Xingwelian hari ini? Qin Yichen mengangkat alisnya. Hal ini benar-benar tidak bisa dikatakan secara langsung. Bagaimanapun, Tianxin Suelian adalah apa yang dia butuhkan untuk digunakan. Jika dia benar-benar diserahkan kepada Tuan Kecil pada saat itu, kerusakan jiwanya tidak akan dapat diubah. Qin Yichen berpikir sejenak, lalu melihat kerumunan di depannya dan terbatuk ringan. Tianxin Suelian hanyalah salah satu umpan yang saya siapkan. Pada saat itu, akan ada sesuatu yang lebih baik daripada yang dikirimkan Tianxin Suelian kepada Tuan Kecil. Dengarkan saja kata-kata ini, dan ingat untuk tidak mengungkapkannya. Qin Yichen menekankan kalimat kedua. Setelah berbicara, Qin Yichen pergi tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Ketika dia pergi, Qin Yichen masih berpikir di benaknya. Selama orang-orang ini mengucapkan kata-kata mereka hari ini, setidaknya di keluarga Zhongtian, tidak ada yang akan meragukan motif mereka melakukan ini. Bahkan jika itu dilewatkan ke telinga Tuan Kecil, dia hanya perlu memberitahu Tuan Kecil secara diam-diam, dan kemudian memberikan harta yang lebih kuat dari Tianxin Suelian, seperti latihan dan sejenisnya. Masalah ini sepenuhnya diselesaikan. Saya mendapatkan Tianxin Suelian, dan Tuan Kecil juga memiliki latihan yang dia kirimkan kepadanya. Adapun keluarga Zhongtian yang disukai oleh Tuan Kecil, keluarga Lan Yu juga setara dengan memberikan wajah kurus kepada Tuan Kecil. Ini dapat dikatakan sebagai situasi yang saling menguntungkan. Dilihat dari visi Qin Yichen saat ini, segala jenis harta tidak hanya tak tergantikan, bahkan jika itu adalah dewa, dia akan kehilangannya dengan mengorbankan jiwanya. Dari sudut pandangnya saat ini, harta hanya cocok untuk digunakan atau tidak, dan tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Terbang jauh-jauh, tiba-tiba, Qin Yichen sepertinya memikirkan sesuatu, dan membanting kepalanya. Orang-orang ini, bukankah mereka benar-benar bungkam? Memikirkan kemungkinan ini, otak Qin Yichen berdengung. Jika mereka tidak mempublikasikan masalah ini, itu akan menjadi dua akhir yang sama sekali berbeda untuk Qin Yichen. Dia melirik cara dia datang dengan beberapa sakit kepala. Qin Yichen tampak tak berdaya di angin. Lupakan saja. Aku masih punya rencana cadangan, jadi aku tidak akan membatalkan kata-kataku begitu cepat. Qin Yichen berbalik dan kembali ke posisi Yang Yan. Tarik Zhang Yun keluar dari kolam. Begitu dia meninggalkan air, Zhang Yun tampak bahagia, melambaikan tinjunya, dan segera membungkuk kepada Qin Yichen. Terima kasih kakak. Qin Yichen tersenyum sedikit. Tidak buruk, tapi benda ini tidak bisa direndam terlalu lama. Semuanya terlalu banyak. Zhang Yun mengucapkan terima kasih lagi, dan kemudian menatap Qin Yichen. Di masa depan, selama instruksi kakak tertua, saya, Zhang Yun, pasti akan melakukannya, dan tidak akan pernah ada keluhan. Qin Yichen tidak berhenti pada topik ini. Ancaman Zhong Liuxiang muncul di benaknya lagi. Bagaimana kekuatanmu sekarang? Dalam hal kekuatan, wajah Zhang Yun penuh dengan kegembiraan. Terima kasih, Kakashi. Saya harus memiliki kekuatan untuk menjadi utusan sekarang. Saya hanya perlu kembali ke sekte dan lulus penilaian keluarga. Qin Yichen mengangkat alisnya. Kecepatan melonjaknya kekuatan ini agak cepat. Menurut catatan dalam arsip koleksi sutra keluarga Zhongtian, bahkan jika Zhang Yun memiliki beberapa dasar,
dia akan membutuhkan setidaknya 100 tahun penebusan dosa jika dia ingin menjadi seorang utusan. Ini hanya 1 jam berendam dalam cairan pencuci tendon dan pemotongan sumsum untuk menyelesaikan prosesnya. Qin Yichan mengulurkan tangan dan menekan bahu Zhang Yun. Biar ku lihat. Kesadaran menembus ke dalam tubuh Zhang Yun, dan setelah beberapa saat memeriksa, Qin Yichan mengangkat mulutnya sedikit, melepaskan tangannya, dan berpura-pura santai. Tidak buruk. Apakah kamu tahu mengapa aku ingin melatihmu? Zhang Yun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku tahu selama kakak menyuruhku melakukannya, aku akan melakukannya. Qin Yichan tersenyum. Tentu saja kesempatan itu tidak diberikan begitu saja. Kamu dan aku adalah kenalan lama. Di keluarga Zongtian ini, hanya kamu dan aku yang memiliki semacam persahabatan. Aku masih mempercayaimu. Sebenarnya, aku ingin kamu membantuku membunuh seseorang. Zhang Yun berpikir sejenak dalam benaknya, dan tiba-tiba menatap Qin Yichan. Kakashi akan menyerang Chang Lei? Qin Yichan tertegun sejenak. Ganti. Meskipun kekuatan pria itu tidak buruk, kepercayaan dirinya telah ditekan oleh dirinya sendiri, dan dia telah dikutuk oleh dirinya sendiri. Jika dia ingin bertahan hidup, Patriark Zongtian harus menundukkan kepalanya pada dirinya sendiri. Tapi sekarang tampaknya Patriark Zongtian tidak akan pernah melakukan ini. Seorang manusia fana, Qin Yichan tidak begitu peduli tentang hal itu. Jika Zhang Yun tidak menyebutkannya hari ini, Qin Yichan bahkan akan melupakan orang ini. Melambaikan tangannya, Qin Yichan melihat ke langit. Kamu harus mengerti Zhang Yun. Zhong Yuxiang dari keluarga Lan Yu mengetahui beberapa rahasiaku, dan dia telah mengancamku akhir-akhir ini. Tapi aku tidak bisa menembaknya karena suatu alasan, jadi aku butuh seorang pembantu untuk mengurus ini untukku. Sebelum kata-kata Qin Yichan selesai, Zhang Yun berjalan di depan Qin Yichan dengan ekspresi serius. Kakashi, aku bisa melakukan yang terbaik untuk membunuh Zhong Yuxiang, tapi aku khawatir kekuatanku tidak cukup. Jika kamu ingin aku menjadi umpan atau sesuatu, aku akan melakukannya. Zhang Yun sangat aktif, membuat Qin Yichan sangat puas, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak sekarang. Aku harap kamu akan membunuh Zhong Yuxiang setelah kamu cukup kuat. Zhang Yun tertegun sejenak. Bisakah aku benar-benar melakukannya?